Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya banggakan ya, Direktur Pusat Studi Islamic Culture and Society Universitas Mataram, Bapak Dr. Saiful Hamdi. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, alhamdulillah sudah hadir pada acara webinar ya, Neo Taliban, relasi politik global, hukum syariah dan countering radikalisme. Serta seluruh para peserta yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini, dan secara khusus ya, moderator. Senang sekali bisa hadir pada webinar kali ini, dan mudah-mudahan forum ini bisa menambah wawasan kita dalam rangka bagaimana mengetahui ya realita kondisi lingkungan strategis kita. Ya, tidak saja yang mampu kita jangkau dalam keterbatasan kita, tapi juga lebih bersifat global. Karena dengan mengetahui peta situasi itu, kita juga bisa menentukan sikap, ya, mengambil pilihan-pilihan yang tentu saja berdasarkan kajian, analisis, sehingga kita tidak salah langkah baik dalam pilihan yang bersifat pribadi maupun pilihan-pilihan yang bersifat kolektif ya, apakah pilihan politik maupun juga afiliasi yang memang saat ini juga kita tidak bisa terhindar dari berbagai pilihan-pilihan ya, karena tuntutan globalisasi. Tema yang akan dibahas ini adalah Neo-Taliban, yang tentu saja relasi politik global, hukum syariah, dan countering radikalisme. Memang betul bahwa belakangan ini setelah Taliban kembali menguasai negaranya sendiri, ada upaya dari Taliban sendiri untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Di samping juga memang sebuah tuntutan, ya, tuntutan atas pengalaman yang sudah dilalui oleh Taliban begitu panjang ya. Yang mana kita ketahui awal mula Taliban ini sebetulnya kan dulu berawal dari gerakan moral. Ya, kalau tidak salah tahun 94 ada pemerkosaan 2 orang gadis di Afghanistan, dan itu tidak diproses oleh pemerintah. Yang baru saja 2 tahun mereka terbebas dari cengkeraman Soviet. Nah, seorang guru atau dalam bahasa Taliban disebut mula, ya, Muhammad Umar, guru Muhammad Umar, kemudian berinisiatif mengumpulkan relawan kurang lebih 30 orang dan mampu mencari pelaku dan kemudian langsung dihukum gantung. Akibat kasus itu tentu saja ini menimbulkan keresahan, masalah. Akhirnya Mullah Umar yang melarikan diri, dan karena dicari secara politik, secara kriminal, secara ini, dia juga kemudian mengumpulkan kaum terpelajar ya, para santri, yang kemudian melahirkan Taliban gitu. Nah, ternyata Taliban ini juga mendapat dukungan dari masyarakat luas karena gerakan moral, dan di saat yang sama juga mendapat dukungan dari Amerika ya, kemudian berhasil menguasai pemerintahan. Nah, dengan pengalaman yang sangat sedikit, terutama dalam pemerintahan, sehingga Taliban itu muncul ya menjadi sosok yang di sebagian masyarakat menjadi solusi, tapi juga menjadi masalah baru karena ya tampilan yang begitu menyeramkan, ditambah dengan media-media yang mungkin agak lebay memberitakan, ya, di samping juga ada cikal bakal radikalisme di dalam Taliban itu sendiri. Nah, dengan pengalaman itu, kemudian pada gelombang kedua Taliban berkuasa, sepertinya mereka mulai menyadari ada kekeliruan dalam kebijakan-kebijakannya, baik itu dalam
kebijakan politik maupun kebijakan katakanlah pelaksanaan keagamaan. Nah, oleh karena itu tentu saja niat baik ini harus kita sambut secara optimis ya, sambil terus kita pantau ya. Karena memang sejatinya begini. Apapun itu ya, entah berlatar belakang agama misalnya Islam atau agama apapun atau bahkan dalam kehidupan sosial, siapapun yang hidup pada posisi yang ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim depan, maka dia tidak akan bisa langgeng. Karena itu bukan fitrah manusia. Fitrah manusia ya, dalam konteks ini misalnya kita berbicara tentang hukum syariah, itu fitrahnya adalah ummatan wasatan, selalu dalam posisi pertengahan. Sehingga yang berada pada posisi pertengahan inilah yang akan eksis gitu. Liyudhirahu ala dini kulli. Jadi Islam yang akan eksis itu adalah Islam yang wasatan, bukan Islam yang terlalu kiri maupun terlalu kanan. Dan itu secara ilmiah misalnya kalau kita membaca atau belajar statistik, itu dalam kurvanya ya yang sedikit yang kecil di kiri maupun kanan itu pasti tidak akan lama ya. Nah ini yang pertama, sehingga memang harus kita kembalikan kepada posisinya, yaitu sebagai pertengahan. Nah kemudian yang kedua, selain memang faktor internal, artinya ada dari Taliban sendiri punya pemahaman, punya aliran politik, aliran keagamaan yang mungkin cenderung ekstrim di masa lalu, tetapi juga ditambah dengan pemberitaan-pemberitaan yang kadang-kadang dalam tanda petik agak lebay begitu. Ya bagaimana tidak misalnya Taliban dicitrakan sebagai ekstremis ya ketika viral video pembunuhan warga Amerika di Afghanistan, dan itu diberitakan begitu rupa gitu. Padahal pada saat yang sama pasukan Amerika juga membunuh lebih banyak lagi warga Taliban. Yang namanya membunuh tidak ada yang ramah. Membunuh itu pasti berdarah-darah, pasti dengan kekejaman gitu. Artinya 200 kali lipat korban warga Afghanistan yang dibunuh oleh Amerika, tetapi itu tidak kejam karena tidak diberitakan. Tetapi hanya sebagian kecil warga Amerika yang dibunuh di Afghanistan begitu kejam karena diberitakan. Tapi itu di masa lalu. Sekarang ini tidak bisa lagi karena kembali seperti tadi poin pertama adalah karena fitrahnya tidak bisa kita hidup secara ekstrim. Pihak-pihak luar juga tidak akan bisa sekarang membuat stigma-stigma tertentu karena ya katakanlah misalnya salah satu sebabnya adanya kontrol sosial melalui media sosial. Semua orang bisa menjadi pewarta, menjadi pembawa berita, sehingga propaganda berita yang tidak proporsional itu tidak akan bisa diterima. Ya, oleh karena itu ini peluang kita untuk kembali menata suatu kehidupan global yang lebih adil, lebih lebih manusiawi. Apapun ajaran agamanya, apapun aliran politiknya di dalam agama tertentu, maka yang eksis adalah yang berada pada posisi pertengahan, sebagaimana Islam itu sendiri adalah ummatan wasatan. Demikian juga gerakan-gerakan politik yang mencoba memojokkan pihak-pihak tertentu dengan propaganda palsu itu tidak akan berhasil karena instrumen-instrumennya sudah tidak memungkinkan untuk itu dengan adanya misalnya media sosial gitu. Tidak ada lagi yang kalau dulu yang tahu berita itu hanya CNN, kita tidak tahu apa-apa selain sumber dari sana. Tapi sekarang kita bisa mendapatkan berita langsung dari pelaku, bahkan bisa kita lebih dulu tahu daripada kantor-kantor berita yang selama ini menjadi corong pihak-pihak tertentu begitu. Nah, oleh karena itu optimisme ini harus kita bangun, dan saya berharap diskusi-diskusi ini juga nanti selain menyampaikan fakta-fakta, analisis-analisis, tapi juga bisa membangun optimisme ya, kehidupan baru yang lebih baik, tidak lagi standar ganda seperti pada masa-masa yang lalu. Ya, seperti contoh misalnya bagaimana fatwa keagamaan digunakan oleh Amerika di Arab Saudi untuk melarang warga melakukan kritik terhadap pemerintah, terhadap raja, bahkan sangat kuat begitu. Tapi pada saat yang sama fatwa keagamaan juga digunakan di Mesir untuk mendorong rakyat melawan pemimpinnya, gitu ya. Pasca Arab Spring gitu, beberapa negara di Timur Tengah, di Afrika Utara itu dengan fatwa keagamaan Amerika juga dorong untuk melawan pemimpinnya. Tapi di negara yang berbeda itu digunakan untuk bahwa tidak boleh melawan pemimpin. Nah, standar ganda seperti ini ya, baik itu isu HAM misalnya, kalau punya kepentingan Amerika gunakan isu HAM,
Kalau ternyata itu tidak mendukung, maka dia tidak gunakan isu itu, dia gunakan isu demokrasi dan lain sebagainya. Termasuk yang sekarang misalnya isu-isu ya transnasional dan lain sebagainya. Ya, ini kan salah kaprah betul ya. Transnasional tidak ada satupun kegiatan keagamaan maupun ekonomi politik yang tidak transnasional. Kita berbicara tentang globalisasi, kita berbicara transnasional. Ya, bahkan agama yang paling transnasional, misalnya Katolik, tidak ada yang bisa pungkiri, misalnya strukturnya jelas, ya itu punya jaringan formal secara keagamaan itu sangat kuat. Karenanya kita jangan maknai transnasional sebagai propaganda, kemudian kita konotasi negatif. Itu adalah positif. Transnasional itulah positif dalam pengertian globalisasi, bahwa kita terhubung dari satu sudut dunia sudut yang lain. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi sangat optimis bahwa ke depan akan terjadi satu dunia baru yang lebih adil, mempersempit ketidakadilan, mempersempit kezoliman, dan pihak-pihak yang ekstrim juga tidak akan bisa eksis. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyambut baik inisiasi seminar ini, dan karenanya atas izin panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema Neo-Taliban, ya, relasi politik global, hukum syariah, dan countering radikalisme yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Islamic Culture and Society Universitas Mataram, kita nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.